Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan pagi ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perintahnya sholat subuh di Masjid Raya Al-Jabar dalam suasana penuh keakraban, dan semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang di Masjid Raya Al-Jabar ini. Saya lihat tadi ada yang dari Bekasi, ada dari Tangerang, bahkan ada juga dari Cirebon, dari Brebes. Alhamdulillah juga dari tempat-tempat lain, tentu dari Kota Bandung sendiri. Mudah-mudahan kedatangan kita di masjid yang mulia ini mendapat kedamaian dan selalu Allah beri perlindungan pada kita semua. Dan semoga perjalanan ibu bapak kita semuanya ke beberapa tempat, salah satunya di Masjid Raya Al-Jabar ini, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi perjalanan yang penuh rahmat, sehingga pada saat pulang nanti sampai ke rumah masing-masing dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga bertambah ketakwaan dan keimanan kita semuanya. Alhamdulillah, ibu bapak, sebelum saya menyampaikan, mari kita bersama-sama berdoa, mendoakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, wabil khusus istrinya Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Erdi, Ketua MUI. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, sembuh dengan tidak menimbulkan rasa sakit lagi. Demikian juga kita, saudara-saudara kita yang lain, baik di rumahnya masing-masing maupun di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, dan semoga sisa usia kita semua selalu manfaat bagi banyak umat dan selalu Allah ridhoi. Hadirin yang berbahagia, saya ada beberapa catatan mengenai yang beberapa hari lagi, tepatnya insya Allah 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mari kita syukuri, alhamdulillah sudah 79 tahun kita merdeka. Kemerdekaan ini tentu kalau secara dalam konteks sejarah bangsa, merdeka berarti terbebas negeri kita ini dari penjajahan dan penindasan. Alhamdulillah sejak tahun 1945 kita sudah merdeka, dan yang utama sekarang adalah kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita sama-sama isi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab. Sebagai karyawan, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab. Apa yang ditugaskan sesuai dengan aturan yang ada, ayo kita laksanakan. Sebagai guru atau dosen mengajar, mari kita didik anak-anak dengan sepenuh hati, tidak sekadar mentransfer ilmu saja, tetapi juga mari kita motivasi anak-anak didik kita, mari kita doakan anak-anak didik kita. Sebagai pedagang, mari kita berdagang dengan jujur, bertransaksi dengan baik dan benar. Tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung unsur gharar, riba, atau maisir.
kita laksanakan aktivitas kita, apapun profesi kita, mari kita laksanakan sesuai dengan syariah yang ada, yang kita yakini, syariah Islam. Tentu ibu bapak bahwa syariah Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru mohon maaf, bukan untuk menambah masalah. Yang beberapa waktu yang lalu disebutkan di IKN, para pengibar bendera untuk melepaskan hijabnya, inilah yang melanggar Pancasila. Dan ini menjadi catatan bagi bangsa Indonesia bahwa hal itu tidak perlu seharusnya. Karena setiap warga negara punya hak, dan ini adalah hak yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Adapun dalam perspektif Islam, makna merdeka itu memiliki arti yang tentunya tidak sekedar bebas dari penjajahan saja, tetapi lebih luas dari itu. Dalam kehidupan kenyataan sehari-hari ada paling tidak 5 poin. Yang pertama, merdeka itu berarti kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merdeka dari hawa nafsu dan godaan dunia. Ketiga, merdeka dari kebodohan dan ketidaktahuan. Keempat, merdeka dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, merdeka dari ketergantungan kepada makhluk. Dalam Islam, kemerdekaan yang hakiki bukan hanya terbebas dari penjajah fisik atau politik, tetapi juga dari penghambaan kepada selain Allah. Sebagaimana kita ketahui, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah. Ayat ini menegaskan bahwa manusia itu diciptakan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah. Dan oleh karena itu, kemerdekaan yang sejati dalam Islam adalah ketika seorang hamba hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada sesama manusia, apalagi kepada materi atau kekuasaan duniawi. Selanjutnya, merdeka dari hawa nafsu dan godaan dunia. Kita semua mengetahui bahwa manusia diciptakan dengan fitrah yang suci. Namun di sisi lain, manusia juga memiliki hawa nafsu yang seringkali membawa pada kesesatan jika tidak dikendalikan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain, melainkan orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada fisik atau kekuasaan. Bisa jadi fisik kita tidak kuat sekuat para olahragawan, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri, termasuk mengendalikan hawa nafsu. Berarti bagaimana kita mampu menguasai diri kita. Menurut pandangan Islam, merdeka itu berarti mampu menaklukkan hawa nafsu dan godaan dunia yang seringkali menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Tentu kita semua sudah bisa melihat di media-media bagaimana orang dengan bebasnya menyampaikan sesuatu, dan tentu ada konsekuensinya. Di era modern ini banyak godaan yang datang dari berbagai arah, mulai dari teknologi yang kita pakai HP misalnya, kemudian juga hiburan, hingga gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Ketika seorang muslim mampu menjaga diri dari godaan-godaan ini dan tetap berada di jalan yang diridhoi Allah, itulah hadirin bentuk kemerdekaan yang sejati. Yang ketiga adalah merdeka dari kebodohan dan ketidaktahuan. Islam tentu sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin, bahwa ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia menuju jalan yang benar. Orang yang terbelenggu dalam kebodohan adalah orang yang belum merdeka. Karena kebodohan adalah bentuk perbudakan jiwa yang paling buruk. Dengan ilmu kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Kebodohan seringkali menjadi sumber dari berbagai permasalahan umat, baik itu dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun beragama. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk terus menuntut ilmu agama maupun ilmu dunia, agar kita bisa terbebas dari belenggu kebodohan dan menjadi pribadi yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Yang keempat adalah merdeka dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sebagai hamba Allah, kita diperintahkan untuk selalu taat dan patuh kepadanya. Namun, dalam prakteknya banyak di antara kita yang masih terbelenggu oleh hal-hal duniawi yang menghalangi kita untuk beribadah dengan sepenuh hati. Satu contoh misalnya, ada yang sibuk mengejar harta hingga merupakan kewajiban sholat. Juga ada yang terjebak dalam pergaulan yang tidak islami hingga mengabaikan nilai-nilai moral yang diajarkan agama. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah tanpa halangan, tanpa ada perasaan terpaksa, dan tanpa dipengaruhi oleh godaan duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang di pagi hari merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadirin, hadis ini mengajarkan kita untuk merdeka dari ketamakan terhadap dunia. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan fokus pada ibadah, itulah kebebasan yang sebenarnya. Yang terakhir adalah merdeka dari ketergantungan kita kepada sesama makhluk. Islam mengajarkan agar kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kepada makhluk seringkali membawa kita kepada kekecewaan dan rasa tidak puas. Sebaliknya, bergantung kepada Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan batin. Dalam Quran Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Jadi kemerdekaan sejati adalah ketika kita tidak lagi bergantung kepada makhluk, tetapi sepenuhnya bertawakal kepada Allah. Ini adalah bentuk kebebasan spiritual yang paling tinggi, di mana kita merasa tenang dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam keridhaan Allah yang Maha Kuasa. Hadirin rahimakumullah, merdeka dalam pandangan Islam bukan sekadar soal terbebas dari penjajahan fisik saja, tetapi juga bebas dari berbagai belenggu yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka dari penghambaan kepada selain Allah, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari kebodohan, merdeka dalam ibadah, dan merdeka dari ketergantungan kepada makhluk. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang merdeka dalam arti yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin, mari kita jadikan momentum kemerdekaan yang insya Allah 2 hari lagi ini sebagai refleksi diri agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin kuat dalam keimanan dan ketakwaan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa usia kita betul-betul bermanfaat bagi banyak umat dan Allah meridhoinya, sehingga kita
ketika Allah memanggil kita, semoga dalam kondisi husnul khatimah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.